Oke, ini adalah materi terakhir pertemuan Miss dengan Yusuf. Nah, materi ini Miss mau ngajarin tentang prepositions atau keterangan eh, letak atau keterangan waktu, bisa juga kata depan. Jadi preposition ini adalah kata depan untuk waktu. Preposition itu ada banyak, jadi Miss mau meng-highlight itu yang in, on, sama at. Nah, masing-masing dari kata depan ini punya fungsi, ya. Ada kata depan in, kata depan on, kata depan at. Nah, kalau diartikan, ketiganya ini sama-sama punya arti di. Punya arti di. Tapi beda di bahasa Inggris banyak fungsinya. Oke? Oke. Nah, next. Kita mulai dari kata in. Nah, kata depan in ya, itu digunakan dalam month atau bulan, years atau tahun, dan periods of time atau kurun waktu tertentu, periode waktu tertentu. Contoh bulan itu ada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, dalam bahasa Inggris, bulan itu apa aja? Ada January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Nah, kalau mau bilang di bulan Juni dalam bahasa Inggris, kita pakai kata depan apa? Kata depan in. Jadi di bulan Juni, June itu Juni ya. June itu bahasa Inggris bulan Juni. Jadi di bulan Juni kita bilang apa? In June. Di bulan Februari kita bilang apa? In February. Di bulan Desember kita bilang apa? In December. Nggak bisa kita pakai at June, at February. Nggak bisa kita pakai at June, at February. Nggak bisa. Karena ketetapannya yang boleh kata depannya disandingkan dengan bulan itu kata depan in. Terus sekarang kata depan in untuk menjelaskan years. Years ini artinya tahun. Nah, jadi kalau kita mau bilang tahun 2001, kita bilangnya apa? In 2001 bahasa Inggris apa? 2001. In 2001. In 1985. In 2019. In 1066. In 1985. Artinya 1985. In 2019. 2000 artinya 2000, 19 artinya 19. 2019. Terus in 1066. 1000 itu artinya 1000, 66 itu 66. Jadi di tahun 1066. Terus in period of time, periode waktu tertentu. Periode waktu tertentu itu bisa apa aja? Bisa aja musim. Jadi dalam eh, negara-negara luar itu ada katanya kan, kalau kita kan di Indonesia kan cuma ada musim kemarau sama musim hujan. Nah, kalau di negara luar ada musim panas, ya kan? Musim panas bahasa Inggrisnya apa? Summer. Musim semi itu spring, musim eh, gugur itu fall atau autumn, musim dingin winter. Jadi kalau kita mau ngomongin musim, kita pakai in juga. Misalnya musim spring, in the spring. Musim panas, in the summer. Musim gugur, in the autumn. Musim dingin, in the winter. Terus bisa kayak nggak ada waktunya yang jelas, cuma kayak tahun 80-an, tahun 70-an, tahun 2000-an. Nah, itu kita bisa pakai, bisa dibilang period of time juga. Jadi misalnya tahun 80-an, in the 18th. Tahun 2000-an, in the 20s.
Nah, atau mungkin di masa lalu, in the past, ya kan? Di masa sekarang, in the present. Gitu. Sampai sini, misalnya paham ya. Kita lanjut. Nah, kita mau lihat contohnya nih. Yang pertama dia bilang tadi apa? Kata depan in untuk menjelaskan bulan, juga menjelaskan period of time, bisa eh, tahun 80-an, bisa musim, musim panas, musim dingin, bisa juga eh, masa depan, masa lalu sekarang, in the future, in the past, in the present, dan juga bisa tahun, contohnya in 2000, in 1985. Nah, kita balik lagi, dia bilang apa? Kalau kita mau bilang, saya, bulan lahir saya itu bulan Oktober, maka kita bilang my birthday is in October. Nah, contoh di atas gimana artinya? My birthday artinya ulang tahun saya. Is adalah April bulan. In di. Nah, jadi kalau bulan, pasangan kata depannya di-nya, pakai in, on, atau at? In. Jadi my birthday is in April artinya ulang tahun saya ada pada bulan April. Nah, sampai sini gimana? Miss harap paham ya. Terus, ini, England won the World Cup. World Cup ini piala dunia. Nah, kalau ada tahun, dia pakai in, on, atau at. Sesuai ketetapannya, kalau ngomongin tahun 2001, 1987, 1987, 1886, kita pakai kata depannya, di-nya pakai yang in. Jadi kalau misalnya England memenangkan pertandingan Piala Dunia pada tahun 1996, maka kata depan yang dipakai itu in. Bukan on 1966, on 1966 salah, at 1996 juga salah. Kata depan yang benar yang mana? Yang in. Oke, sampai situ bisa lah ya. Lanjut. Terus, tadi ngomongin period of time, contohnya musim. Contohnya, usually itu biasanya apa? Saya biasanya pergi ke go to the beach. Beach itu pantai. In itu artinya di the summer. Summer artinya musim panas. Jadi saya pergi ke pantai pada musim panas. Nah, kalau ngomongin period of time, biasanya pakai apa? Kata depannya in, on, atau at? In, gitu. Terus on. Nah, kalau tadi in ngomongin soal bulan, tahun, dan period of time, nah kalau on ngomongin hari, tanggal, dates itu tanggal, dates itu tanggal, days itu hari. Dan a specific part of a day, yang artinya eh eh, bagian yang lebih spesifik dalam satu hari. Contohnya gimana sih, Miss? Gitu kan. Spesifik dalam satu hari. Nah, kita mau dari spesifik part of day ya. Contohnya, day itu apa aja? Day itu kan hari ya. Day itu hari. Nah, kalau kalau hari itu ada berapa dalam seminggu? Ada 7. Ada hari Senin, ada hari Selasa, ada hari Rabu, ada hari Kamis, ada hari Jumat, ada Sabtu, dan Minggu. Nah, bahasa Inggrisnya Senin itu Monday, Selasa itu Tuesday, hari Rabu itu Wednesday, terus hari Kamis itu Thursday, hari Jumat Friday, dan hari Sabtu itu Saturday, dan Minggu itu juga Sunday. Nah, spesifik part of the-nya apa contohnya? Kita ambil satu contoh hari Senin. Senin pagi. Nah, spesifiknya generalnya, istilah umumnya itu kayak ini, part of specific of day on Monday morning, katanya kan? Nah,
Hari generalnya apa? Hari Senin. Spesifiknya apa? Pagi, siang, atau sore? Oh, rupanya pagi. Maka kalau dia ada hari Senin pagi, maka kita pakai kata depannya on. Sama juga dengan ini, Friday evening. Hari Jumat malam. Kita pakai on. Juga hari Sabtu malam, Saturday night. Naik itu kan malam, evening juga malam. Evening itu yang sebelum tidur. Kalau naik itu udah agak atas-atas lah, jamnya agak larut. Jadi kita pakai on. Terus tanggal. Tanggal ini bisa kayak contohnya gini. Kan tadi ada bulan ya, kayak bulan Februari, bulan Juli, bulan April. Nah, kalau sekarang kita pakai on kalau tanggal, kalau bulannya punya tanggal. Contohnya tanggal 15 Februari. Jangan pakai in lagi. Pakai, tapi pakai on. Ya kan? Pakai on. Pakai on. Tanggal 7 Juli. Bukan in Juli, bukan in 7 Juli, in Juli 7 ya, tapi on Juli 7. Yang mana pakai on. Jadi kalau bulan itu punya tanggal, maka jangan pakai in lagi, tapi pakai on. Nah, gitu juga dengan hari. Kalau tadi bulan pakai in, kalau hari pakai on. Contohnya on Monday. Artinya apa? Hari Senin. On Friday di hari Jumat. On Monday di hari Senin. On Sunday di hari Minggu. Gimana? Disarap bisa ya. Contohnya dalam kalimat, example. Tadi kan dia ngomongin hari ya. Jadi, I will meet my friend on Saturday. Saya akan bertemu, meet itu bertemu teman-teman saya di hari Sabtu. Karena dia ngomongin hari, maka dia pakai kata depannya in, on, atau at. Yang jelas ketetapannya pakai on. Terus, katanya tadi kalau Februari aja pakai in, tapi kalau ada tanggalnya maka pakai on. Jadi I was born itu artinya saya lahir pada tanggal 15 Februari. Terus yang ini I did my homework on Tuesday evening. Nah, ini spesifik part of a day. Jadi hari apa dia generalnya hari Selasa, tapi apakah pagi, siang, atau malam? Oh, malam rupanya. Maka kalau ada keterangannya, misalnya specific of in a day, maka kita pakai on. I did my homework on this. Homework apa PR? I did artinya apa? Melakukan. Saya mengerjakan PR saya pada hari Selasa malam gitu. Lanjut, sekarang yang terakhir yang add. Tadi kalau in itu untuk ngejelasin bulan, ngejelasin tahun, ngejelasin period of time kayak musim, tahun 70-an juga misalnya masa depan masih sekali pakai in. Nah, on pakai ngejelasin hari, specific part of the day, terus juga menjelaskan tanggal ya, bulan yang punya tanggal. Nah, itu dates, maka itu pakai on. Kalau add pakai apa, Miss? Kalau eh, kalau tadi and itu digunakan untuk times of a day. Nah, ada tuh tadi kan, tadi ada specific part of a day itu pakai on. Bagiannya contohnya Senin pagi, Senin sore, Senin malam. Nah, ini bukan pagi siang malam, tapi tepat ke waktunya malah, lebih spesifik. Contohnya jam 7 pagi, hari Senin jam 7 pagi. Maka kita pakai kata depannya bukan on atau in, tapi pakai at. Terus ada meal times. Meal times itu apa? Waktu makan. Waktu makan dalam bahasa Inggris itu ada makan pagi, ada makan siang, ada makan malam. Nah, makan pagi apa? Breakfast. Pernah dengar? Makan siang apa? Lunch. Terus makan malam apa? Dinner. Nah, jadi kalau misalnya ngomongin jadwal makan, pagi, siang, malam tuh kita pakai apa? At. Ya, ini adalah preposisi kata depan untuk waktu, yaitu in, on, at. Udah. Terus ngomongin holidays ya. Holidays itu hari libur. Spesifik kan? Harus spesifik lagi. Tadi ada contohnya eh kalau dibilangnya tanggal 25 Desember, maka kita pakai on December 25. Tapi kalau tanggal 25 Desember hari apa? Hari Natal. Nah, langsung ada hari Natalnya, nggak usah disebutin 25 Desembernya, maka kita pakai liburan at. Atau
Tahun baru itu kan kita 30 Desember. Jadi kalau kita ngomong 30 Desember, kita pakainya on kan, on December 31st. Tapi kalau misalnya bilang New Year, maka kita pakai at New Year gitu. Atau misalnya Lebaran tahun ini tanggal 24 Februari, ya kan? Harusnya kan 24 Februari, Februari 24 itu kita pakai apa? Pakai preposisi apa nih? Februari 24, ya, Februari 24 kita pakai on. Tapi kita tahu bahwa bulan Februari itu Lebaran. Jadi bulan Februari tanggal 24 itu April 24 itu Lebaran. Jadi kita bilang Lebaran, maka kita pakai apa? At Lebaran. Lebaran Day lah. Ini enggak? Ya anggaplah gini ya. Atau mungkin pas weekend, at the weekend. Weekend apa biasanya? Hari malam minggu. Ada Thanksgiving. Nah, ini kalau kita ngomongin tadi makan pagi, breakfast, kita bilang at breakfast. Ya, terus makan malam, dinner. Kita bilang at dinner. Makan siang, lunch. Kita bilangnya at. Itu specific time of the day. Kalau tadi kita pakai on kan, ngomongin Senin pagi. Senin pagi itu kita nggak spesifik banget ya. Lebih spesifik jam, kalau kita bilang Senin jam 7 pagi, aduh, itu udah spesifik kali. Maka kalau udah spesifik jam 7 ada waktunya, maka kita pakai kata depannya ini on atau at. Kita pakai at. Jadi at 4 o'clock, at 10:30, jam setengah 11. At midnight, tengah malam. Nah kan tengah malam itu tahu jam berapa? Tengah malam bisa jam berapa? Jam 12 atau jam 00, ya kan? Jam 24.00. Gitu. Jadi kesimpulannya apa? Kalau tadi in kita pakai untuk untuk bulan, ya kan? Januari, Februari. Tahun 2001, 2000, 2003, 2004, 2005. Untuk periode tertentu, contohnya musim, musim, musim semi, musim, terus in present, past, future gitu. Kalau on untuk hari, tanggal bulan, Februari tanggal 15, April tanggal 1, ya kan? Dan specific part of the day, contohnya Senin pagi, Monday morning. At apa? Ya udah, lebih lagi. Ada jamnya, ada waktunya nih, jam 4, jam setengah 11, jam 12 malam, midnight. Ada lagi lunch time, ya kan? Makan siang, breakfast, makan pagi, dinner. Holidays, nama holidaysnya langsung. Kita kan kadang nggak tahu tuh. Tadi kita pakai on kalau kita nggak tahu tanggal 15 Februari itu nggak ada hari spesial. Tapi kalau 15 Februari rupanya hari apa gitu. Contohnya 15 hari tanggal 15 Februari hari hari patah hati nasional. Nah, langsung HA. Maka kita bikin pakai at hari patah hati nasional gitu. Hati hati apa coba? Heartbroken Day. National Heartbroken Day gitu. Pakai at. Say? Nah, coba kita lihat contohnya ya. Contohnya, balik dengan kata at ini. Let's meet at Lamuko. Let's itu artinya ayo. Meet itu artinya bertemu. Nah, ini ada jam 8. Jam 8. Spesifik nggak nih? Kalau spesifik, maka pakai kata depannya in, on, atau at. Kita pakai at. Jadi, ayo bertemu di jam 8. At lunchtime. Ayo pada jam makan siang saya. Usually artinya biasanya. Read artinya membaca sebuah buku. Pakai at juga. Terus, people sing carols at Christmas. Jadi, orang-orang sing itu menyanyikan lagu carols. Nah, ini kan spesifik holiday ya, bukan tanggal 25 Desember. Kalau dulu kan Desember 25 on, pakai kan. Ini harinya langsung. Nama harinya, apa, julukan harinya. Apa pada apa?
hari Natal, maka spesifik lagi. Christmas. Saya kan? Kuis nih. Ayo. Kalau ini apa nih? Kalau Kevin birthday is December. Tadi kalau bulan itu pakai in, on, atau at? Pakai in. Ya kan? Month itu pakai in. Jadi Kevin's birthday is in December. Terus, I get up at 7 o'clock. Udah kesebut sama Miss. Nah, dia spesifik ada tanggal 7-nya, ya. Ada tanggal 7-nya, ada jamnya jam 7. Maaf, misalnya ngomong jam apa, jam 9, setengah 10. Maka dia pakai kata depannya yang at. Terus, yang ini, winter. Nih, ngomongin musim tadi dipakai in, on, atau at. Ayo, pakai yang in. Kak, it's so cold in the winter. Gitu. March 2nd, ada bulannya ada, tapi ada tanggalnya nih. Kak, kalau ada tanggalnya bukan pakai yang in, tapi pakai yang on. Jadi, I saw a musical on March 2nd. Gitu. Terus, I moved to England 2018. Kalau tahun tadi pakai in, on, atau at? Pakai in. Maka I moved to England in 2008. Itu. Selesai kan? Nih, Miss pakai yang dari Espel PPT untuk jelasinnya. Ya, itu semua. Miss harap kemarin walaupun udah selesai Yusuf ujiannya, Yusuf bisa menyelesaikan bahasa Inggrisnya. Saya selalu. Terima kasih sudah mau masuk ke kelas Miss dan belajar oleh Miss. Ya, selamat tes ya Yusuf. Nah, tinggal.